Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jejak Keimanan Channel. Kali ini, channel Jejak Keimanan akan mengisahkan kisah Unuk, putri Nabi Adam, wanita pertama yang menguasai ilmu sihir dan terlibat dalam perilaku seks bebas. Kisah Unuk putri Adam disebut-sebut sebagai pelopor seks bebas dan kehamilan di luar nikah, termasuk memiliki anak haram yang sangat kontroversial. Selain memiliki tubuh raksasa, Unuk juga dikatakan hidup ribuan tahun, bahkan hingga pada masa Nabi Musa alaihi salam. Kisah ini sangat menarik untuk disimak, karena kisahnya yang malah mirip dongeng. Bahkan banyak ahli tafsir menyatakan bahwa kisah putra Unuk yang bernama Auj adalah cerita yang tak berdasar dan ngawur. Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wal Nihayah mencatat banyak keanehan dalam kisah tersebut, dan ulama tafsir perlu mengkritisi karena dianggap bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat kisah yang kontroversial ini dan tonton videonya sampai habis, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel ini, agar makin banyak saudara muslim yang paham dan tidak terjebak pada cerita-cerita Israeliat. Mari kita mulai kisahnya. Jumlah putra dan putri dari pasangan Nabi Adam dan Hawa lumayan banyak. Konon Hawa hamil sebanyak 120 kali. Dan setiap kehamilan melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan. Jumlah anak Nabi Adam mencapai 240 orang. Meskipun terdapat berbagai riwayat yang berbeda, Imam Ibnu Jarir menyebutkan bahwa putra-putri Hawa dengan Adam tidak sebanyak itu. Hawa melahirkan 40 anak, dan dari 20 kelahiran, Azhar adalah satu-satunya yang disebutkan dalam beberapa riwayat. Ada pula kisah tentang satu-satunya keturunan Nabi Adam yang lahir tunggal, yaitu Unuk, yang memiliki ciri unik, dengan 2 kepala pada masing-masing bahu, dan memiliki 20 jari tangan, dengan kuku yang panjang dan bengkok. Diceritakan meskipun memiliki anak yang berbeda dari kebanyakan anaknya yang lain, Hawa dengan jiwa keibuannya tetap merawat Unuk hingga anak tersebut dewasa. Lalu di suatu hari terjadi peristiwa pembunuhan pertama di bumi, di mana Qabil membunuh Habil. Akibatnya, Qabil meninggalkan gunung dan menempati lembah. Sehingga terpisahlah menjadi 2 kelompok anak Adam dengan sifat yang berbeda. Kelompok yang beriman bersama Adam dan Hawa menempati puncak gunung, sementara Qabil dan keturunannya menempati lembah. Hawa memperlakukan anaknya dengan adil, merawatnya agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Allah, yang menjadi ciri keturunannya yang mendiami puncak gunung. Namun, keturunan Nabi Adam yang senang melanggar perintah Allah menempati lembah. Saat dewasa, Qabil memutuskan untuk bergabung dengan kelompok yang berada di lembah. Ini terjadi setelah Nabi Adam wafat. Beberapa sejarawan menyebutkan bahwa sebelum meninggal, Nabi Adam merasakan kehidupan bersama anak, cucu, dan cicitnya yang berjumlah 40.000 orang. Ketika Nabi Adam wafat, seluruh keturunannya menangis selama 7 hari, 7 malam, menyebabkan setan menggoda mereka. Setan merayu anak-anak Adam di lembah, karena perilaku mereka yang mudah tergoda oleh setan. Iblis menawarkan hiburan dengan musik, dan dari sinilah musik berupa seruling, dan suara seruling bermula. Suara tersebut terdengar sangat jauh hingga ke puncak gunung.
membuat mereka yang sedang berduka merasa heran. Meskipun sempat keheranan, mereka tetap dapat mengontrol diri, kecuali Unuk binti Adam. Dengan hati bergejolak, ia meninggalkan puncak gunung dan bergabung dengan Qabil dan saudaranya di lembah untuk menikmati musik, tarian, dan terlibat dalam bebas. Unuk pun menjadi kecanduan bebas, dan banyak lelaki menggaulinya. Tanpa disadari, ia hamil tanpa mengetahui siapa ayah dari anak yang dikandungnya. Meskipun Unuk tidak cantik, bahkan bisa dikatakan buruk rupa, ia memiliki ilmu sihir yang dapat menaklukkan setiap lelaki yang dikehendakinya. Setelah melahirkan anak lelaki bernama Auj alias Wajah, yang merupakan anak haram dari hasil zina, Hawa yang sedih berdoa agar anaknya lenyap dari muka bumi. Dan Allah mengutus seekor singa raksasa yang menyerang Unuk. Unuk akhirnya mati akibat diserang oleh singa yang dikirim oleh Allah. Dan inilah kematian pertama yang diakibatkan oleh serangan binatang. Kematian Unuk terjadi setahun setelah melahirkan Auj. Pada masa hidupnya, Auj tumbuh menjadi manusia yang sangat besar. Dengan tinggi mencapai 600 siku orang dahulu, yaitu sama dengan satu lengan siku orang sekarang, dan lebarnya seukuran itu. Sampai-sampai ada sebuah riwayat, ketika angin topan datang, angin tersebut tingginya tidak melebihi lutut Auj. Apalagi dia duduk di atas gunung, dan tangannya dia ulurkan ke laut untuk mengambil ikan, kemudian memanggangnya di matahari. Dan apabila dia marah kepada sebuah penduduk kampung, dia mengencingi mereka, sehingga mereka tenggelam dalam air kencingnya. Dikisahkan Auj bin Unuk hidup selama 4.500 tahun, hingga zaman Nabi Musa alaihissalam. Pada zaman Nabi Nuh, terdapat riwayat bahwa Auj bin Unuk berjasa membantu Nabi Nuh saat mengangkut kayu-kayu besar yang akan digunakan untuk membuat kapal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam pergi ke Kufah untuk mengangkut pohon saj. Nabi Nuh bingung dengan cara mengangkutnya. Lalu Allah memberi wahyu kepadanya bahwa Auj bin Unuk mampu memikulnya dari Kufah ke Tanah Hira, suatu perkampungan dekat Baghdad. Kemudian setelah menerima wahyu itu, Nabi Nuh mendatangi Auj dan meminta bantuannya untuk memikul kayu tersebut. Auj menyatakan bahwa ia tidak akan memikulnya, kecuali Nabi Nuh mengenyangkan dia dengan roti. Pada saat itu, Nabi Nuh membawa 3 roti dari kacang. Dia memberikan 1 roti kepada Auj. Lalu Nabi Nuh berkata, "Makanlah roti ini." Melihat roti itu, Auj tertawa dan berkata bahwa seandainya roti itu sebesar gunung, masih tidak akan membuatnya kenyang. Apalagi roti ini hanya selembar. Mendengar ucapan Auj, Nabi Nuh memotong selembar roti itu dan memberikannya kepadanya. Nabi Nuh berkata, "Bacalah Bismillahirrahmanirrahim." Lalu Auj memakannya. Setelah itu, dia diberi lembaran roti yang kedua. Tetapi Auj baru mampu menyantap setengahnya karena sudah kenyang dan tidak sanggup memakan lebih banyak. Setelah menyantap roti tersebut, Auj membawa semua kayu dari Kufah ke Hira dalam satu perjalanan. Kemudian, saat Nabi Nuh menyelesaikan pembuatan kapal dan banjir mulai datang, Auj memohon kepada Nabi Nuh agar diberi tempat di dalam kapal. Namun, Nabi Nuh menolak permintaannya. Saat banjir melanda seluruh dunia, tinggi air tidak mencapai lutut Auj, dan ia tetap hidup hingga masa Nabi Musa alaihissalam. Auj sangat membenci Nabi Musa. Karena itu Auj berusaha membunuhnya. Dia mendekati tentara Musa untuk mengetahui jumlahnya dan mengetahui bahwa mereka hanya sekelompok orang dalam satu farsakh. Kemudian, dia pergi ke sebuah gunung dan mencabut gunung itu dari bumi. Dengan gunung di atas kepalanya, Auj datang untuk melemparkannya ke tentara Nabi Musa. Allah kemudian mengutus burung hudhud
yang paruhnya terbuat dari besi. Burung hudhud itu turun di atas batu yang dibawa Auj dan mulai mematuknya, membuatnya berlubang. Lalu, burung tersebut turun ke pundak Auj dan masuk ke dalam mantelnya, membuat Auj tidak bisa bergerak. Ketika Nabi Musa melihat hal itu, dia mendekat dan memukul Auj dengan tongkatnya, yang panjangnya 10 siku, dan Nabi Musa melompat setinggi 10 siku. Pukulan Nabi Musa tidak sampai ke betis Auj. Tetapi setelah Nabi Musa memukulnya, Auj tersungkur dan akhirnya meninggal, serta terlempar ke padang gurun yang kosong seperti gunung yang besar. Diceritakan bahwa di wilayah Tatar atau Tartaras, terdapat sungai bernama Atai, di mana terdapat sebuah jembatan lengkung yang besar. Konon jembatan tersebut terbuat dari tulang Auj bin Unuk dan dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia. Dalam bukunya yang berjudul Syarh Qasas Al-Quran, Syekh Hamid Ahmad At-Tahir Al-Bashuni, yang diterjemahkan oleh Muhyiddin Masridah dan Muhammad Khalid As-Sari sebagai kisah-kisah dalam Al-Quran, menyebutkan Auj bin Unuk sebagai kisah dusta. Dalam riwayat tersebut, Auj bin Unuk dianggap sebagai seorang kafir yang pemberontak, sombong, dan jahat. Meskipun begitu, pada saat banjir di zaman Nabi Nuh, mengapa Allah tidak membinasakannya? Hal ini akan terasa aneh jika kita memakai akal sehat. Syekh Hamid Ahmad At-Tahir menyatakan keraguan terhadap kisah ini. Beliau mengatakan bahwa bagaimana mungkin Allah membinasakan anak Nuh karena kekufurannya, sementara ayahnya adalah seorang nabi dan pemimpin orang-orang beriman. Dia menekankan bahwa jika kisah itu benar, maka tidak mungkin Allah tidak membinasakan Auj bin Unuk, yang dianggap lebih zalim dan melampaui batas dari apa yang disebutkan dalam kisah tersebut. Ibnu Katsir kemudian mengkritik riwayat ini karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis syahih. Dalam surat Nuh ayat 26, Nabi Nuh berdoa agar Allah tidak meninggalkan seorang pun di antara orang-orang kafir di atas bumi. Riwayat ini juga tidak selaras dengan hadis syahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau menyatakan bahwa Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta, dan kemudian ukuran manusia akan terus berkurang hingga hari kiamat. Hadis ini bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak pernah berbicara atas dasar hawa nafsunya, karena setiap ucapannya merupakan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Al-Quran Surat An-Najm ayat 4. Faktanya, tinggi manusia terus berkurang sejak penciptaan Nabi Adam hingga saat ini. Yang berarti, memang tidak ada keturunan Nabi Adam yang lebih tinggi darinya. Kemungkinan besar, kisah ini berasal dari cerita Israiliyat, atau dongeng dari kaum Bani Israel pada zaman dahulu. Wallahu alam bissawab. Syekh Hamid Ahmad At-Tahir dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menegaskan bahwa riwayat ini adalah dusta. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan bahwa tidak mengherankan jika mereka berani berdusta kepada Allah. Namun yang lebih mencengangkan adalah jika ada orang yang berani menyertakan kisah-kisah ini dalam kitab-kitab ulama dan kitab-kitab tafsir yang diakui, tanpa menjelaskan keraguan dan ketidakbenaran hadits tersebut. Menurut ahli kitab, Auj bin Unuk bukanlah keturunan Nuh, melainkan keturunan Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan dalam Quran, Surat As-Saffat ayat 77, bahwa semua orang yang masih hidup di muka bumi ini adalah keturunan Nabi Nuh setelah banjir besar yang Allah turunkan. Jika Auj benar-benar ada, maka dia seharusnya tidak hidup lagi setelah banjir zaman Nabi Nuh. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menambahkan bahwa tidak diragukan lagi jika kisah-kisah ini dan yang lain sejenisnya dibuat oleh orang-orang kafir dan ahli kitab,
yang menghina para rasul dan pengikut mereka. Demikianlah kisah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kami memohon maaf atas kesalahan dan kekurangan yang ada, karena kami hanyalah manusia yang penuh dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.